Perkenalkan nama saya Erinta Simatupang dengan MPM 2305030209 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Quality. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi evaluasi kurikulum dalam bentuk mind mapping. Yang dimana evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai kualitas, efektivitas, dan relevansi kurikulum pendidikan. Dalam strategi pembelajaran, evaluasi kurikulum memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan evaluasi kurikulum, yang kedua, jenis penilaian, yang ketiga, prinsip evaluasi, yang keempat, implementasi dalam pembelajaran, dan yang kelima adalah alat metode evaluasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang kelima, tujuan evaluasi, strategi evaluasi kurikulum. Yang itu yang pertama tadi tujuan evaluasi, yaitu tujuan utama dari evaluasi kurikulum adalah untuk menilai aktivitas kurikulum. Nah, untuk menilai efektivitas kurikulum itu yang telah diterapkan, apakah kurikulum tersebut mencapai pembelajaran yang diharapkan. Dan tujuan yang kedua yaitu jenis penilaian. Yang pertama, formatif atau umpan balik, yang dimana penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik berkelanjutan kepada siswa dan guru membantu perbaikan segera. Dan yang kedua yaitu authentic atau kontekstual, yang dimana authentic kontekstual itu yang penilaian yang melibatkan tugas-tugas nyata dan relevan dengan konteks kehidupan siswa, mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, dalam jenis penilaian ini juga memiliki 3 tahap penting, yaitu yang pertama, tujuan jelas, dan yang kedua, pengumpulan data atau survei wawancara, dan yang ketiga, tindak lanjut dan penyesuaian. Dan yang ketiga yaitu prinsip evaluasi kurikulum. Dan yang ketiga yaitu prinsip evaluasi efektif. Dan yang pertama, relevansi. Nah, relevansi itu harus relevan dengan tujuan dan materi pada kurikulum yang akan diajarkan. Dan keterukuran objektivitas, yang dimana keterukuran objektivitas itu yaitu hasil evaluasinya harus dapat diukur dan dinilai secara objektif. Penilaiannya harus dilakukan secara adil dan tidak bias. Dan tujuan yang keempat yaitu implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama, penilaian diri. Penilaian diri itu siswa mengevaluasi kemajuan dan pemahaman mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu umpan balik sejawat, yang dimana umpan balik sejawat ini adalah siswa saling memberikan umpan balik terhadap pekerja atau kinerja teman sebayanya. Dan yang ketiga yaitu umpan balik dari guru. Guru memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa untuk membimbing pembelajaran mereka. Dan pada tahapan ini juga guru memiliki tantangan, yaitu kurangnya pemahaman guru mungkin kurang memahami konsep atau metode evaluasi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu alat dan metode evaluasi. Nah, di alat dan metode evaluasi ini yaitu satu, disesuaikan karakter siswa. Alat dan metode evaluasi harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Dan yang kedua yaitu gabungan metode formatif dan sumatif, yang dimana menggunakan kombinasi penilaian formatif atau untuk perbaikan dan sumatif untuk mengukur pencapaian akhir. Nah, pada tujuan yang kelima yaitu alat dan metode evaluasi ini, guru juga kurangnya pemahaman guru dan keterbatasan alat pelatihan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kurangnya pemahaman guru. Nah, pada tantangan ini, kurangnya pemahaman gurunya mungkin kurang memahami atau menguasai konsep atau metode evaluasi yang efektif. Dan tantangan yang kedua yaitu keterbatasan alat dan pelatihan.
Dan tantangan yang kedua yang tadi,